Pertemuan 1. Latar belakang, sejarah Pancasila. Sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sebaiknya kita pahami lebih dulu kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau. Sebagai berikut ini. Masa sejarah awal, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat negara Indonesia ini. Maka para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Masa sejarah awal. Awal beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu di masa praaksara sebelum abad ketiga Masehi. Nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat, mulai dari Sumatera hingga Elowah, Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama dan patung-patung purba. Jejak peradaban di zaman praaksara itu antara lain adalah lukisan di dinding gua. Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua, seperti di Wamena, Papua, di Leang-Leang, Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan. Contoh gambar lukisan dinding gua di Leang, sekitar abad ke-5, berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, disusul Kerajaan Kalinga di Jawa Tengah. Prasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Masa Kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya, disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Shailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang kuat. Setelah itu hadir kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, hingga Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara. Budayawan Tabyasendra 1935-2009 menyebut zaman Demak sebagai zaman Renaissance atau kebangkitan Nusantara. Perdagangan dan kesenian berkembang pesat, termasuk wayang. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. 3 nilai lain Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Masa penjajahan. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa untuk berdagang. Namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Di Sumatera terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin, Sisingamaraja, Imam Bonjol dalam Perang Paderi 1803-1837 dan Cut Nyadhien dalam Perang Aceh 1873-1904. Di Jawa terjadi Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa 1825-1830, Patimura di Maluku, Celantik di Bali, Pangeran Antasari di Kalimantan, Sultan Babulah perang di perairan Maluku dan Papua, Hang Tuah perang di Selat Malaka, Sultan Hasanuddin perang di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Masa kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20. Upaya bangsa Indonesia melawan penjajah lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Muhammadiyah pimpinan K. Hari Ahmad Dahlan, Nahdlatul Ulama pimpinan K. Hari Hashim Asy'ari, Indis Partij yang dibentuk The Westaker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian diasingkan ke Belanda, pulang ke tanah air Ki Hajar Dewantara, mendirikan taman siswa.
serta perjuangan melalui karya sastra juga muncul seperti Abdul Muiz, Marah Rusli, dan para penulis balai pustaka guna menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, nama Indonesia makin sering dipakai. Soekarno pun mendirikan partai bernama Partai Nasional Indonesia. Kemudian dia singkatkan DE pada tahun 1942 Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah.